Hai sahabat, bertemu lagi di channel Perjalanan Karina. Di tengah situasi pandemi yang melanda hampir di seluruh negara di dunia, tentu rasa kesetiakawanan kita digugah sampai sejauh mana kita mau peduli dengan keadaan yang ada. Dan saat ini saya ingin berbincang dengan seorang pengusaha yang memiliki hati luar biasa, gemar berbagi. Bincang kali ini saya ditemani seorang pengusaha yang luar biasa, Bunda Aini Gepse Patihahuan. Halo Bunda, apa kabar? Halo, baik. Senang sekali Bunda ada bersama-sama dengan saya berbincang-bincang. Bunda, di tengah pandemi seperti yang sekarang ini, itu kan dampak yang terjadi terhadap ekonomi banyak pengusaha-pengusaha bahkan gulung tikar nih. Nah, Bunda sendiri selama pandemi ini saya berjalan bersama dengan Bunda, bersahabat dengan Bunda. Saya melihat sendiri bagaimana Bunda peduli dengan masyarakat yang ada ya, dengan melakukan banyak kegiatan sosial. Nah, apa sih yang melandasi Bunda sehingga di tengah situasi sulit sebagai seorang pengusaha, itu Bunda masih mempunyai hati untuk peduli? Seneng ya, Mbak Iya. Karina, saya bisa berada di sini. Iya. Masih suasana Lebaran nih. Betul ya. Kita sampaikan dulu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk sahabat semua yang saat ini sedang menyaksikan acara Perjalanan Karina. Iya, terima kasih Bunda. Mbak Karina, kalau saya lihat ya, apa yang Mbak Karina katakan tadi, saya gemar, misalnya peduli, Iya, ya, iya. itu belum seberapa dengan apa yang Mbak Karina lakukan selama ini. Iya, tapi maksud saya kan Luar biasa. sebagai pengusaha nih, tentu berdampak ya dengan adanya pandemi ini, sangat berdampak dengan usaha Bunda kan. Tapi kok Bunda itu masih begitu peduli nih dengan mengadakan beberapa bakti sosial, mengadakan kunjungan, berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Itu kan tidak mudah Bunda. Sementara Bunda sendiri di dalam bisnis kan harus berpikir keras bagaimana untuk tetap bertahan gitu. Sebenarnya begini ya, nah Mbak Karina, kalau kita melihat berbagi atau tidak berbagi, Iya. itu sebenarnya terlebih kepada naluri nurani kita. Iya, betul. Karena saya pernah berada pada posisi yang memang sangat sulit. Fase-fase yang memang harus saya lalui, perjalanan hidup yang memang harus penuh dengan perjuangan ya. Nah, pada saat ini saya merasakan bahwa ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa buat kehidupan saya. Nah, maka ketika Tuhan menganugerahkan sesuatu yang luar biasa buat saya, Iya. saya tidak mau untuk menikmatinya Sendiri, sendiri. ya. Saya ingin supaya saudara-saudara kita yang memang sedang dalam tahap membutuhkan juga bisa merasakannya. Ya. Karena begini ya, Mbak Karina, saya cerita Oke, sedikit boleh. ya. Ya, biar apa yang mendasari Bunda sampai sedemikian peduli. Tentu kan selain Bunda punya pengalaman pribadi di situ Ya, ya. gini ya, untuk sahabat-sahabat juga, barangkali ini lebih kepada motivasi ya, Ya. Mbak Karina. Karena dulu, saya cerita sedikit ya. Ya. Saya ini pengusaha antik furnitur. Kita ekspor antik furnitur. Tetapi tahun 99, waktu itu kan keadaan yang Resesi ekonomi ya, waktu itu. waktu betul. itu kan resesi ekonomi luar biasa waktu itu ya, sehingga kita dihadapkan kepada sesuatu yang mengerikan. Para pengusaha banyak yang gulung tikar. Iya, saya ingat Termasuk waktu itu. pada saat itu juga kami mengalami Masa-masa sulit juga. ya, Bunda. kebangkrutan lah katakan. Oh, sampai segitunya sampai ya. segitunya ya kan. Nah, kemudian karena masa resesi ekonomi yang luar biasa pada saat itu, jadi kita harus memulai lagi dari awal. Nah, ketika mengawali untuk kita bangkit kembali saat itu, saya sampai misalnya apa aja yang bisa kita lakukan. Yang penting menghasilkan Yang uang pada penting waktu menghasilkan uang, di mana juga saya harus menghidupi anak-anak yang Iya, cukup betul. lumayan banyak. Iya. Ya, nah jadi
saya berjualan galon waktu itu. Jualan galon keliling Mbak ya? Karina, Bunda, saya waktu itu. keliling. Saya ke Pujasera, mungkin sahabat-sahabat saya yang saat ini juga sedang menyaksikan acara perjalanan Karina mengetahui perjalanan hidup saya seperti apa, Iya, ya kan? Saya tidak malu waktu itu dari seorang pengusaha eksportir kemudian menjadi seorang penjual galon, ibu-ibu lagi. Nah, waktu itu Bunda bawa motor sendiri gitu? Motoris ada. Oh, ada yang bawa motor gitu. bawa Tapi motor. Bunda ikut keliling? Iya, jadi saya Menjajakan ke toko-toko, bahkan ke rumah-rumah? iya, menjajakan ke toko-toko, ke rumah-rumah, bahkan sampai ke ada Pujasera waktu itu ya. Iya, di betul-betul tempatku. ya, zaman dulu ada Zaman Pujasera dulu ya. Pujasera. Saya ke pedagang bakso, ke pedagang sate, apapun yang bisa menghasilkan uang secara halal saya lakukan. Waktu itu Mbak Karina bisa bayangkan kanan kiri saya galon, Iya. ya. Tapi saya tidak malu karena memang saat itu yang harus kita lakukan gitu. Untuk survive Iya. setelah kebangkrutan Iya. usaha furniture Tidak ada itu jalan lain. Itu yang harus kita lakukan untuk bertahan. Nah, masa-masa sulit itu saya lalui, kemudian bertahap lagi, jatuh lagi, ya kan? Nah, tapi saya tidak berhenti sampai di situ. Saya terus mencoba untuk bangun lagi, ya. Maka Mbak Karina, sebenarnya kesuksesan itu betul seperti yang dikatakan oleh para orang bijak, bahwa ketika kita mengalami suatu keputusasaan, jangan berhenti sampai di sini, terus lanjutkan, karena di hadapan kita itu sebenarnya adalah kesuksesan. Betul. Oh, memang berarti memang sebenarnya intinya itu kita nggak boleh menyerah ya dengan Iya. keadaan. Jadi kita tetap harus bertahan, kita harus tetap survive, melakukan apapun yang kita bisa untuk kedepannya itu pastilah Tuhan pasti akan memberikan yang Pasti, terbaik juga pasti, ya. iya. Tinggal bagaimana kita menyikapinya ya Bunda. Benar, benar. Bagaimana kita menyikapi itu? Karena apa? Pada dasarnya ya Mbak Karina, Allah, Tuhan menciptakan kita itu kan sudah sebagai pemenang. Betul. Sejak dari rahim ibu kita sudah Iya, menjadi kita yang terpilih kita yang dari sekian terpilih. banyak bibit Iya. ya. Nah, ketika kita mengalami situasi seperti ini, saya yakin itu adalah proses dalam kehidupan kita, karena Allah menginginkan kita menjadi hambanya yang unggul, Betul. hambanya yang terpilih, hambanya yang mahal, gitu. Iya, betul, betul. Ya kan? Karena kita melakukan sesuatu atau menghadapi setiap proses itu pasti akan meningkat, ya kan? Iya, iya. Tidak ada sesuatu barang yang bernilai bagus kita dapatkan dengan harga yang Murah. murah. Artinya Betul. dalam hal ini saya ingin mengatakan kepada sahabat, proses situasi saat ini yang misalnya menghantam ekonomi keluarga, ya kan? Benar. Apapun keadaan sulit yang saat ini sedang dialami, ini adalah proses dari Allah yang luar biasa. Ya memang harus kita lakukan, tidak ada kata lain untuk menolak, nggak bisa. Karena saat ini adalah saat yang memang kita mengalami fase-fase seperti ini, gitu. Mbak. Dan itu dialami oleh hampir seluruh negara di dunia. Iya, iya. Dan itu Bukan- dampak ekonomisnya sangat luar biasa, apalagi terhadap Bunda sebagai pengusaha sangat berdampak pasti. sangat berdampak ya. Tapi bagaimana kita memandang pandemi ini dari sudut yang positif, Betul, ya betul. kan? Nah, kita tidak boleh misalnya dengan aduh kok begini kok begitu. Memang saat ini saya yakin teman-teman juga mengalami hal yang sama seperti waktu itu saya merasakannya, ya kan? Sulit, kayaknya kok dunia ini udah seperti ini gitu. Iya, betul. Nah, tapi yang saya katakan tadi bahwa perjuangan ini harus kita lalui. Supaya apa? Supaya kita bisa akhirnya menjadi seorang yang cemerlang. Itu pasti. Pasti, karena seperti yang saya katakan tadi, tidak ada barang yang mahal bernilai Didapat dengan mudah. didapat dengan harga yang murah. Betul. Gitu. Itu saya rasakan harus saya lalui untuk menjadi sesuatu atau seorang yang sukses itu. Mungkin Mbak Karina juga pasti mengalami hal benar. itu, ya kan? Kita mengalami jatuh bangun dalam iya, kehidupan. jatuh bangun dalam hal berbisnis. Enggak semerta-merta bahwa sudah kita sukses selamanya akan sukses. Ya. Itu ada proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita untuk kita lalui
sehingga kita akan menjadi naik kelas, naik kelas, naik kelas. Nah, disinilah yang dikatakan bahwa seringkali jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Nah, ini sebenarnya Allah nih sedang Memproses ya. memproses kita dari satu tangga ke tangga Untuk berikutnya naik kelas untuk istilahnya. naik kelas. Jadi teman-teman atau sahabat perjalanan Karina yang sedang menonton, menyaksikan acara ini, kami berdua juga mengharapkan bahwa ketika saat ini sahabat-sahabat tengah mengalami hal yang demikian, misalnya PHK, Betul. ya kan, itu jangan ditanggapi dengan sesuatu hal yang negatif, pemikiran yang negatif. Positif, apa yang bisa dilakukan nih di tengah pandemi seperti sekarang ini? Saya pikir banyak hal. Betul. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan pencaharian, mata pencaharian itu atau penghasilan itu, walaupun umpamanya sederhana atau sedikit, yang Iya. memang inilah yang kita harus Iya, betul. dapatkan sekarang ini, begitu. Sering juga kadang-kadang situasi yang sulit itu memberikan kita ide-ide baru. Benar. Karena dalam situasi tertekan, situasi terjepit itu biasa timbul ide dan kreativitas baru untuk kita bisa survive ya, Benar, Bunda ya. iya, Nah, benar. Bunda kembali kepada hal berbagi nih. Nah, kan sebenarnya kalau kita berbicara tentang kepedulian, banyak orang kaya, ya bahkan pengusaha-pengusaha kaya itu banyak. Tapi kan tidak semua mereka memiliki hati untuk memberi dan berbagi, karena memberi dan berbagi itu adalah giving is a blessing ya, adalah karunia dari Tuhan. Karena tidak semua orang punya itu, dan saya sangat bangga dengan Bunda yang memiliki kepedulian yang sangat luar biasa. Nah, apa yang melatari Bunda itu? Mas, saya begini, kan dalam situasi begini seharusnya kan seorang pengusaha berpikir, daripada saya berikan atau sumbangkan atau saya melakukan kegiatan sosial, lebih baik kan misalnya bertahan dulu dengan modal atau apa untuk dijadikan modal. Tapi kan saya lihat Bunda enggak. Bunda ini malah justru di saat orang dalam kondisi yang sangat sulit seperti ini, sementara Bunda juga dalam ekonomi juga terdampak, tapi Bunda malah jadi semakin semangat nih untuk melakukan sesuatu. Apa sih yang membuat Bunda itu begitu antusias untuk peduli kepada orang-orang di sekitar Bunda atau mereka yang membutuhkan Bunda saat ini? Sebenarnya itu kembali kepada blessing tadi ya. Iya, betul. Saya bersyukur Tuhan memberikan hati yang demikian Iya, kepada benar. saya gitu ya. Memang kalau kita lihat sekarang ini kok orang semakin dulu deh, iya betul. safety Karena dulu buat kita. benar, gitu. karena kan sekarang ini saat dimana rasa kesetiakawanan sosial itu sudah nyaris tidak Nyaris ada. Tidak ada, ya, benar. Iya betul. Nah, jadi kembali kepada hubungan kita dengan Sang Pencipta Betul. ya, Mbak Karina. Maaf, bukan artinya aku atau Bunda misalnya lebih rohani dari yang lain. Saya yakin semua orang juga lebih dekat kepada yang kuasa. Ya, tapi kan? memang Tapi tidak semua kita orang punya hati memberi dalam hal ini. Mempraktekkan atau tidaknya, mau nggak kita mempraktekkan itu? Mau nggak kita peduli begitu ya? Jadi artinya begini ya, Mbak Karina. Kalau itu yang tadi, yang pernah mengalami kesulitan dengan orang yang tidak pernah mengalami kesulitan pasti Mungkin berbeda. cara pandangnya yang berbeda pasti ya, Bun. berbeda, pasti berbeda. Karena kita begini, kalau kita melihat, aduh saya pernah loh berada pada posisi mereka. Aduh saya pernah loh umpamanya mengalami itu. Saya pernah berpikir bagaimana sih anak-anak harus bayar sekolah. Sampai pada masa di mana saya tidak pernah bisa membayar uang sekolah anak-anakku. Nah, ini yang sampai segitunya Bunda pernah alami. Pernah saya alami. Mungkin kalau sekarang ibu guru daripada anak-anakku yang sedang menonton perjalanan Karina, ibu pernah tahu anak-anakku bagaimana. Sampai segitunya ketika mereka tersendat-sendat saya harus membayar uang sekolah. Nah, itu pada di titik itu, sehingga saya tuh paling nggak bisa ketika melihat saudara-saudara ya kan, atau teman yang sedang mengalami hal yang kesulitan seperti itu, saya langsung teringat sekian tahun yang lalu. Tapi di samping itu juga kan agama ku mengajarkan bahwa kita harus berbagi, ya kan, Harus peduli dan harus peduli. Nah, disinilah yang saya juga akhirnya
nggak apa-apa deh kita melayani. Kita sebagai alatnya Tuhan untuk menyalurkan berkatnya juga bagi yang lain. Betul. Gitu. Karena begini Mbak, apa namanya, kalau kita berhitung secara akal manusia pasti nggak mau dong aku Iya, juga. betul. Saya juga aduh kalau umpamanya gini, orang menyumbang mungkin 1 juta 2 juta, it's okay ya. Tapi kalau Bunda kan udah tutup mata deh. Ya, Ya, kalau kita sudah mengatakan kepada yang kuasa bahwa ya Allah jadikanlah aku saluran berkat-Mu untuk orang banyak. Ketika Allah memberikan sesuatu bagi kita, ingat dong doa kita. betul. Ya enggak? Jangan-jangan udah aku kasih kata Allah, loh kok lu sempetin sendiri. Nah, ini terlebih kepada itu karena setiap saya berdoa saya selalu mengatakan jadikanlah aku berkat-Mu bagi orang banyak. Ketika Ya. Allah tambahkan itu buat saya teringat. Dan itu harus dibagikan karena bukan Betul. milik saya, itu adalah milik orang-orang yang saya doakan, gitulah kira-kira. Nah, oke Bunda, terlepas dari itu, Bunda mempunyai hati yang sangat luar biasa. Tapi ada nggak misalnya di keluarga nih, aduh mama atau kok terlalu ini udahlah mama ini terlalu sosial, terlalu apa gitu. Kadang-kadang kan yang terberat itu adalah bagaimana kita memberi pemahaman kepada keluarga kan. Benar. Ada. Iya, karena saya ngalamin Bunda. Jadi kan saya misalnya nih, kadang-kadang anak saya bilang gini, ketika saya punya panti asuhan nih, terus bilang, Mom itu lebih sayang sama anak orang daripada anak sendiri. Kadang-kadang kalau mereka, tapi sekarang ya alhamdulillah lah, puji Tuhan mereka sudah bisa memahami bahwa mereka jauh lebih beruntung daripada saudara-saudaranya yang ada di panti asuhan. Gitu. Ada. Anak-anak sering, atau misalnya, kok mama begini, kok bunda begini. Kadang-kadang mungkin berpikir, kok mama lebih peduli orang lain nih, benar. gitu. Saya sering mengatakan kepada mereka bahwa bagian kita sudah cukup. Sudah cukup. Ini adalah milik orang lain yang memang harus kita berikan kepada mereka. Iya. Tidak pernah terjadi dalam kehidupan ini kita berbagi terus menjadi miskin. Nggak Nah, ada saya cerita. sangat setuju dengan itu Bunda, karena siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan oleh Amin. Tuhan, ya Iya, kan? benar. Nah, itu memang tidak semua orang juga bisa merasakan itu, karena itu tadi banyak yang sedang berkalkulasi, apalagi di masa sulit seperti ini yang belum jelas kapan berakhirnya Benar, pandemi ini benar, kan. benar. Jadi hidup dengan ketidakpastian. Jadi kita mungkin sekarang ini dengan peraturan yang berubah-ubah kan, misalnya ini harus lockdown, harus tidak, harus ini, harus itu gitu. Nah, Iya. oke Bunda, sekarang Bunda itu punya cita-cita nggak untuk melakukan sesuatu, kan sekarang ini Bunda lebih jadi saluran berkat atau apa gitu. Bunda pengen punya lembaga sosial misalnya? Sebenarnya ada juga keinginan saya untuk yayasan ya. Iya. Tapi sekarang lebih kepada saya berbuat dengan organisasi dulu. Oh ya, ya Organisasi saya tahu Bunda kemasyarakatan. ini ya, Bunda punya organisasi perempuan apa Bun? Ikatan Wanita Penggerak Pancasila Oh ya, dan Ikatan Ekonomi Perempuan, Kerakyatan. iya betul. Nah, Bunda yang menggerakkan itu ya, Ya. dan itu berarti untuk ekonomi masyarakat. Ya, untuk ekonomi masyarakat. Jadi di tengah pandemi sekarang ini, kami dari Ikatan Wanita Penggerak Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan ini, kita bergerak kepada UMKM. Oh, jadi bagaimana membantu usaha-usaha kecil menengah Iya. itu untuk bisa survive di masa pandemi seperti ini ya? Iya, walaupun saya suka ajak anggota organisasi, saya suka beritahukan kepada mereka, menyampaikan bahwa di tengah seperti sekarang ini, ayo bagaimana kita bersinergi dengan mereka, ya kan? Tentunya anggota kita juga kan tidak memiliki ekonomi yang artinya cukup Kuat. ya kan, dari berbagai kalangan. Betul, Nah, betul. ini artinya bagaimana kita bersinergi dengan UMKM, kita adopsi mereka, kita ambil hasil Hasil produksi produk mereka, ha. lalu kita sebagai marketing, Oh, jadi kita bantu pemasarannya ya, gitu ya, Bun. kita bantu pemasarannya. Nah, disinilah terjadi win-win solution. Saya pikir di tengah pandemi ini justru yang akan menjadi lebih kuat adalah ekonomi kerakyatan seperti koperasi, UMKM. Nah, dengan inilah sebenarnya
ekonomi kita bisa bertahan. Ya betul, karena pemerintah juga mempunyai program untuk itu, bagaimana UMKM di Indonesia ini tidak mati, bahkan bisa bertahan dan berkembang di masa Ya, pandemi atau di benar. masa sulit seperti ini ya Benar, Bun. benar, Nah, benar. luar biasa Bunda. Kan Bunda investasinya, usahanya itu kan juga banyak di Timor Leste ya? Iya. Oke. Nah Iya, Bunda, gimana halo sih Timor Leste. gimana Bunda situasi di Timor Leste saat ini? Kan saya mendengar bahwa kondisi sangat sulit juga di sana gitu. Ya, saat ini memang karena pandemi ya. Iya betul. Akhirnya saya juga Terlockdown nih. Ya, terlockdown di sini. Terlockdown. Mengalami kesulitan untuk Kembali ke Timor Leste. Kembali ke Timor. Tapi yang jelas Mbak Karina bahwa Timor Leste itu memiliki potensi yang Iya, luar betul. biasa. Di mana saat sekarang ini pemerintah luar biasa sedang menggalakkan pengembangan daripada SDM-nya mereka. Betul, gitu. betul. Iya. Mudah-mudahan setelah pandemi ini semua bisa berjalan baik. Iya. Saya juga mempunyai hati sendiri juga karena saya pernah di Timor Leste ya, Bunda kan kita punya hati yang sangat Benar, luar biasa benar, dengan benar. Timor Leste itu, karena di samping pernah menjadi bagian dari Indonesia, juga banyak kenangan juga sih di Timor Leste Benar. dulu ya. Memang Bunda. sekarang ini kita udah berbeda kali ya, Iya, sudah betul, menjadi karena negara lain. Sudah, karena Timor Leste sudah merdeka ya, Sudah merdeka. sudah menjadi negara tersendiri Iya, gitu. iya. Tapi yang jelas bahwa kita tentunya sebagai perempuan, sebagai ibu, kami kadang-kadang tidak pernah berpikir tentang politik ya. Betul. Kita nggak ngerti apa itu politik. Aha. Tetapi kadang-kadang kami atau kita sebagai perempuan pasti memiliki hati yang lain. Iya, Karena benar. seorang perempuan itu menjadi ibu bukan hanya bagi anak-anaknya, tapi kadang juga harus bisa menjadi ibu bagi Siapapun. siapapun gitu ya kan. Iya. Nah, kadang-kadang seperti Karina, saya juga hati kita misalnya selain ada di Timor Leste tentunya juga Bener. ada di Papua, Bener, ada iya. di Maluku, ada di seluruh Indonesia Iya, tentunya. memang Bunda, kalau kita berbicara sosial dan kemanusiaan itu kita tidak boleh berbicara tentang sara ya, atau suku, antar golongan atau antar negara, karena kita berbicara kemanusiaan itu berbicara tentang pribadi dari manusia Iya. yang di mana manusia itu dikatakan makhluk sosial yang tidak Benar, bisa benar. hidup dan berdiri sendiri ya. Benar, Bunda. benar. Nah Bunda, selain Bunda punya cita-cita nih, ingin mempunyai lembaga yang saat ini Bunda lebih lewat organisasi ya, kedepannya Bunda punya mimpi apa? Saya maksud untuk di kegiatan sosial Bunda nih. Saya ini lebih kepada peduli kepada generasi bangsa saat ini loh Iya. ya, Mbak Karina. Kenapa akhirnya saya namakan bahwa organisasi kami ini adalah Himpunan Wanita Penggerak Pancasila. Di mana sekarang ini kelihatannya Pancasila tuh nggak seperti dulu saat kita. Betul, anak-anak sekarang juga mungkin udah nggak belajar Ya, itu. Dulu kan mungkin kita tidak belajar. hafal ya, ada menteri-menteri siapapun kita hafal, Iya. garis-garis besar haluan negara hafal. Nah, Benar, sekarang udah nggak ada udah itu. nggak ada gitu. itu. Nah, kenapa ke sana? Karena kan jelas di dalam Pancasila itu kan ada persatuan, ada Betul. ketuhanan, Iya, benar. semua sudah mencakup di situ. Saya atau mempunyai cita-cita bahwa anak-anak kita ini kembali kepada Pancasila, kembali mereka mengenal Pancasila. Karena apa? Saya mulai terinspirasi dengan mengadakan atau membentuk organisasi ini adalah ketika mulai kita mendengar hujatan-hujatan, kata-kata yang nggak bagus, saya bilang, aduh anak-anak kita ini akan kehilangan jati diri bangsa loh. Yang mana Indonesia ini kan dulu terkenal dengan ramah tamah, Bener, gotong royong. kepribadian Iya, yang bener, baik. dengan- Lalu kalau setiap hari mereka harus mendengar kata-kata seperti itu, gimana masa depan mereka gitu. Nah, itu memang yang memprihatinkan juga Bunda. Saat ini kalau kita berbicara kondisi bangsa dengan situasi politik yang ada, kita terpecah, seakan-akan bahkan di sosial media itu begitu ungkapan-ungkapan ujaran kebencian Iya, itu merajalela ya. Nah, dan saya kembali di samping Bunda peduli dengan perempuan nih, saya juga melihat karena saya sering bersama Bunda, Bunda punya kepedulian yang luar biasa kepada anak-anak muda. Iya, betul. Nah. Betul. Betul, karena memang Mbak Karina, mereka ini adalah tunas. Mereka ini adalah generasi yang akan menjadi tulang punggung penerus bangsa ini. Iya. Mungkin kita sebentar lagi
sudah goodbye dari dunia ini, ya kan? Mereka yang meneruskan Mereka ya. meneruskan, tapi kalau umpamanya kita tidak siapkan mereka dengan kehidupan yang baik, mereka akan mengalami kesulitan di masa hidupnya mereka. Ya, dan lagi sekarang memang anak-anak muda itu kesulitan untuk mendapatkan teladan Ya. atau role model yang bisa mereka lihat atau Benar. mereka ikuti gitu ya. Benar. Dan saya sangat-sangat salut dan bangga lihat Bunda mempunyai kepedulian yang luar biasa dengan kaum-kaum anak-anak milenial sekarang ini yang katanya demikian ya. Dan saya juga salut dengan Bunda yang bisa membaur dengan mereka gitu ya. Sehingga anak-anak muda itu begitu mudah untuk Bunda gerakkan gitu. Iya. Apa sih rahasianya Bunda? Rahasianya saya nggak pernah merasa tua. Iya, jadi sekumpul dengan siapapun, jadi merasa sebagai teman aja Teman gitu. aja, ya. Gitu Ya memang gitu Mbak Karina. Kita harus menjadikan mereka teman, karena kalau misalnya kita ada jarak, mereka akan sungkan menceritakan bener. apa sih yang apa ada yang dalam apa dalam pemikiran Iya, mereka atau dalam mereka mau menuangkan ide-ide mereka, Benar. mereka akan berpikir kalau Benar. mereka melihat kita sebagai orang tua yang apalagi yang jaga image. betul. Jaim gitu. loh, aku nih ibu loh. Iya, Nggak tapi boleh. saya melihat Bunda tuh begitu bisa membaur dengan anak-anak milenial itu ya, itu Saya yang juga rasakan kepada anak-anak ini memang sebagai sahabat, Iya, sebagai iya. teman gitu, ya kan? Nah itulah memang jangan sampai mereka ini mencari teman-teman akhirnya di Yang luar, salah, ya? yang salah gitu. Lebih baik kita aja berteman dengan mereka. Tapi yang jelas dalam hal ini bukan artinya sesudah kita berteman dengan mereka kemudian kita menjadi dominan terhadap Betul. kehidupan mereka. Tidak bisa. Tetap yang memutuskan adalah mereka. Untuk menjalani kehidupan ini, mereka punya hak memutuskan dalam kehidupan mereka sendiri. Ya, itu gitu. kenapa Bunda mulai melakukan banyak kegiatan dengan anak-anak muda ya, Iya. selain dengan perempuan-perempuan yang ada di organisasi Bunda gitu. Iya, Nah, Bunda mimpi apa dengan mereka ini milenial ini? Mungkin Bunda ingin membuatkan mereka wadah atau sesuatu kegiatan yang lebih real? Ya, saya juga sedang mencoba untuk membuat satu Gerakan. gerakan untuk anak-anak muda ini ya, Mhm. yang tentunya nanti kegiatan-kegiatannya akan kita susun supaya mereka juga berdampak bagi banyak orang di Indonesia. Ya, oke Bunda, senang sekali berbincang dengan Bunda. Nanti next kita akan, saya ingin mengajak Bunda kembali untuk secara lebih detail berbicara tentang organisasi Bunda tentang perempuan tadi ya. Boleh, Di episode berikut. Karena saya ingin biar sahabat-sahabat perjalanan Karina juga bisa tahu bahwa berusaha sekecil apapun itu, kalau ditekuni, itu pasti akan membuahkan hasil yang baik gitu ya. Benar. Nah sahabat, itu bincang saya dengan Bunda Aini Gepse Patihawan yang sungguh menarik adalah statement dari Bunda yang mengatakan sebesar apapun kita memberi, kita tidak akan mungkin kekurangan dari apa yang kita beri kepada sesama. Hal yang sangat indah yang kita petik pada perbincangan kita kali ini. Nah, sahabat, itu perbincangan saya dengan Bunda Aini Gepse. Masih banyak cerita yang lain yang ingin saya bagikan kepada sahabat semua. Masih penasaran kan? Ikuti terus perjalanan Karina setiap hari Selasa dan hari Jumat pukul 8 malam. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye!